Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai politik Indonesia menuju Pilpres, gitu kan. Di pemberitaan Puan Maharani menjelaskan bahwa ada 5 calon cawapres dari Ganjar Pranowo. Dan tentu saja nama-nama cawapres yang disebutkan oleh Puan Maharani adalah mereka yang sudah jadi digadang jadi cawapres calon lain gitu. Misalnya ada Muhaimin Iskandar, yaitu cawapresnya Prabowo. Kemudian ada AHY yang digadang jadi cawapresnya Anies Baswedan gitu kan. Kenapa Puan Maharani masih bisa menyatakan bahwa ada 5 calon gitu? Salah satunya adalah Muhaimin Iskandar, ada AHY, ada Erick Thohir, ada Salahuddin Uno atau Sandiaga, ada juga Andika Perkasa gitu kan. Yang menarik itu adalah Puan Maharani menyebut 2 orang yang digadang jadi cawapres calon lain, yaitu ada Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti gitu kan, Yudhoyono gitu kan. Nah, dari situ kita menggambarkan bahwa sebenarnya koalisi di partai Prabowo dan koalisi di partai yang mendukung Anies Baswedan itu belum solid gitu kan, sehingga ada strategi dari PDIP untuk menggoda gitu, bahwa ya mari gabung ke sini gitu kan. Bahkan PDIP berani menyatakan bahwa ya itu AHY kalau mau jadi cawapres ikuti aturan sini dulu gitu kan, atau ke Caimin gitu, digoda untuk bergabung dengan PDIP. Nah, itu kan sudah mengafirmasi, itu sudah menjelaskan bahwa koalisi di koalisi Pak Prabowo dengan partainya itu, dan juga koalisi Anies Baswedan dengan partainya itu masih rapuh gitu kan, tidak jelas gitu kan. Masih tidak ada kesepakatan yang nyata. Juga diafirmasi oleh desakan dari Partai Demokrat untuk segera meminta kepada Anies mendeklarasikan cawapresnya gitu. Nah, di tengah ada tuntutan untuk segera cawapreskan AHY, ada isu bahwa AHY itu sebagai kemungkinan bisa saja dari cawapresnya Ganjar gitu kan, calon cawapresnya Ganjar. Ini menggambarkan bahwa memang tidak ada sesuatu deal yang sepakat gitu, belum sepakat ini antara Anies, AHY, Prabowo dan Muhaimin Iskandar, yang kemungkinan akan pergi meninggalkan Prabowo kalau tidak dianggap atau tidak dijadikan cawapres. Ini sudah hitam putih itu kan. Bahkan sekjennya Gus Jesse bilang seperti itu, ya kalau nggak ditinggalkan, nggak jelas, ya udah pergi gitu kan, bahasanya seperti itu. Nah, dari itu hanya PDIP sebenarnya yang sudah aman, yang bisa melaju ke Pilpres siapapun calon cawapresnya gitu kan. Meskipun harus ada dukungan dari partai yang lain, misalnya apalagi yang disebutkan punya latar belakang dari Jawa Timur. Itu sangat penting sekali gitu kan. Nah, di sini calon cawapres belum ada yang pasti gitu kan. Dan semua karena tidak pasti, maka segala sesuatu menunda gitu kan. Sebenarnya patokannya adalah PDIP gitu. Ketika PDIP menyatakan siapa cawapresnya Ganjar, maka semua akan berusaha untuk bergerak. Tapi permainan PDIP untuk membuat lawan masih berpikir gitu kan, membuat strategi, ini adalah sesuatu strategi yang membuat pusing juga gitu kan partainya yang lain gitu kan. Karena juga PDIP memanfaatkan sentimen atau kekecewaan dari misalnya dari Caimin terhadap Prabowo, memanfaatkan kekecewaan terhadap Anies dari AHY gitu kan. Ini sangat penting sekali untuk dicermati. Terima kasih.